Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan mengkonfigurasi Windows 10 dari pertama kali install. Tampilannya seperti ini desktopnya. Yang pertama ada ikon Razer Bin Microsoft Edge, kemudian di taskbarnya ada Mail, kemudian Microsoft Store, Windows Explorer atau File Explorer, Microsoft Edge, kemudian ini Cortana-nya, kemudian start menunya di samping sini keterangan untuk user, dokumen, picture, setting, dan power. Kemudian ini nama softwarenya, root object, sama ini title softwarenya. Titlenya ini merupakan software yang dari sini. Misalkan kita mau menambahkan Excel di dalam title biar lebih cepat kita mencarinya tanpa nyekrol software yang ada di sini. Tinggal diklik kanan, kemudian tadi sudah ada di sini, berarti ini Excelnya sudah dipin di situ. Yang belum, coba yang belum, sudah nih main 3D. Ini tilenya kita bisa menambah, mengurangi. Caranya kalau mau menghilangkan, klik kanan, unpin. Ini pin sini bisa. Jadi sini ada unpin, itu untuk menghilangkan dari tila. Kemudian adjust ini untuk tampilannya. Ini medium, kita bisa kecilkan, kemudian white besar atau lock besar. Jadi ini tinggal kita pilih aja. Kemudian untuk aplikasi yang lainnya, untuk aplikasi selain yang dari Windows, kan command prompt. Command prompt ini kita bisa tambah more-nya, ada run administrator. Kemudian kita bisa pin di taskbar sehingga aplikasinya ada di taskbar. Kemudian taskbar ini setting taskbar. Taskbar ini bisa kita pindah left, tadi berada di samping kiri, top samping atas, kemudian right kanan, bottom kiri. Jadi kalau nanti misalkan bottomnya di bawah, kita bisa pindah ke samping kanan, kiri, atas, itu tergantung kita kebiasaannya di mana. Kemudian di taskbar juga ini ada task view. Ini digunakan untuk virtual desktop. Misalkan kita menambah desktop baru, desktop 1, desktop 2, kita tambah lagi desktop 3. Jadi nanti desktop 3 kita misalkan mau bekerja di desktop 2 sehingga masih kosong. Kita desktop 2 ini buka command prompt. Ini desktop 1, desktop 2, desktop 1. Kali ini desktop 3 masih kosong. Itu untuk virtual desktopnya.
Untuk notification area, kita bisa milih yang mau ditampilkan di notifikasi ini. Network, misalkan kita mau nonaktifkan, maka tidak akan tampil. Kemudian volume, tuh berarti kalau ingin menampilkan atau enggak, kita tinggal pilih aja. Itu untuk tampilan depannya dari start, kemudian desktop, desktopnya ini, kemudian sama tampilan taskbarnya ditaruh di mana. Oke, nanti kita lanjutkan. Itu untuk taskbarnya. Sekarang kita di Windows itu ada namanya Task Manager. Cara menampilkannya, klik kanan Task Manager. Ini Task Manager yang belum pernah difungsikan. Kalau mau lebih itu klik More Detail. Ya, di sini ada More Process. Ini berarti proses yang terjadi di komputer kita. Misalkan kita buka Microsoft Edge, maka di sini akan ada proses Microsoft Edge dengan memakan memori CPU 14%, kemudian memorinya 145, disknya 0,1 MB, networknya ini. Kemudian kalau kita klik detail, berarti Microsoft Edge itu dia berjalan ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 proses aplikasi yang berjalan pada waktu kita menjalankan Microsoft Edge. Dan service, tab service ini digunakan untuk melihat service aplikasi yang sedang berjalan atau yang tidak digunakan. Jadi kalau yang running ini berarti sedang berjalan, kemudian yang stop berarti belum digunakan. Biasanya nanti ini bisa berjalan otomatis atau enggak, itu settingannya di service ini. Berarti kalau manual berarti ini berjalannya secara manual, dan kalau otomatis berarti nanti servisnya berjalan secara otomatis. Bisa saja belum running tapi otomatis, berarti nanti akan running secara otomatis. Kecuali yang manual ini harus ada pemicunya, yaitu di start secara manual. Kemudian di performa, ini untuk melihat grafik yang sedang digunakan. CPU-nya Intel Core i5 4460 dengan kecepatan 319 GHz. Prosesnya ada 148/47, ini tadi 48. Triknya ini 1565, sedang menghandle proses sebanyak ini. Kemudian memori yang sedang digunakan 2,3 GHz. Kemudian available-nya sebanyak 5,6, jadi totalnya 8 GB. Sedang digunakan 2,3, yang kosong 5,5. Dan disk
aktifnya ini yang proses berjalannya tinggi banget, ada 88%, kemudian transfernya sebesar 60 MB per second. Ini untuk performa. Untuk usernya ini yang sedang menggunakan, yaitu admin dengan kita detailkan prosesnya ini. Jadi ini semua aplikasi yang sedang berjalan dengan user ID admin. Kemudian startup ini digunakan untuk melihat aplikasi yang sedang berjalan secara otomatis. Jadi kalau statusnya enable, berarti ini berjalan secara otomatis. Kalau kita mau tidak berjalan secara otomatis, kita disable, caranya klik kanan disable. Jadi nanti Microsoft OneDrive ini tidak akan berjalan secara otomatis, sehingga mengurangi beban pada waktu loading pertama kali. Itu untuk Task Manager. Task Manager ini sangat bisa kita andalkan jika ada proses yang berjalan tanpa kita ketahui dan kita mau menutup secara otomatis. Tinggal diklik di proses, klik kanan end test, atau diklik kemudian di sini end test, sehingga akan tertutup. Kita cek hadisnya yang tadi mau 88%, kita jadi turun. Memorinya juga turun 2,1 tadi 2,3. Itu untuk Task Manager. Oke, kita lanjutkan untuk File Explorer. Kalau di Windows 7 ini namanya Windows Explorer, digunakan untuk memanajemen folder dan file yang ada di komputer kita. Misalkan di desktop ini ada quick access, ini digunakan untuk melihat aplikasi atau data yang sedang terbuka di folder yang ada di sini. Misalkan desktop ini berarti ada aplikasi Microsoft Edge. Misalkan kita mau nambah folder, berarti new folder. Oke, di dalam folder kita bisa manajemen lagi, kita tambah folder lagi misalkan. Kemudian kita juga bisa menambahkan file. Misalkan kita tambah teks dokumen. Readme. Karena kita membuat di desktop folder satu ini, berarti nanti ini akan tampil di desktop ini. Hanya di File Explorer saja kita buka langsung dari desktop, kita nambah desktop di sini. Maka secara otomatis di sini juga akan bertambah. Untuk date modified berarti ini kapan folder atau dokumen ini termodifikasi. Berarti ini dibuat tanggal 7 bulan 4. Kemudian kalau mau menampilkan extensionnya,
di view, kita mau file extension kita tambahkan. Berarti ini readme nya tipenya txt, sehingga kalau nanti ini berguna untuk ini dokumen txt, dokumen doc, Excel, dari aplikasi seperti ini aplikasi Excel, sehingga kalau nanti ada file yang kita tidak kenal, kita bisa tahu ini aplikasi benar atau virus. Kemudian kita bisa, misalkan folder 3 ini kita properties hidden, hilang. Sebenarnya ini enggak hilang, cuma akan terhidden. Hidden itu disembunyikan. Dan untuk memunculkannya kembali, kita view hidden itemnya ditampilkan. Tampilannya warnanya ini enggak secerah yang enggak di hidden. Karena apa? Ini berarti foldernya atau nanti file ini tipenya terhidden, sehingga kalau nanti ini dihilangkan berarti folder atau file yang terhidden akan tersembunyikan. Kemudian di dalam ini ada divisi, ini library-nya sama dengan subset. Kemudian ada drive, foldernya C. Ini yang terhubung dengan sambungan di divisi sama quick access. Selanjutnya kita mau menambahkan library. Ini kan library-nya sudah ada, kita mau menambahkannya. Include library. Di desktop kita buat library baru. Jadi library-nya desktop ini kan kita nambah aja new library. Library dokumen penting. Ini library ini nanti yang akan muncul pertama kali pada waktu di Windows Explorer. Jadinya kita pin di quick access, ya. Ini akan ada library yang ada di file Explorer. Itu untuk file Explorer atau Windows Explorer di Windows 10. Kita bisa memanajemen file folder di dalam Windows. Oke, untuk file Explorer nanti kita lanjutkan yang lainnya. Cukup. Sekarang kita ke kontrol panel. Atau kalau Windows 10 di Start Setting. Ini kontrol panelnya Windows 10 istilahnya. Ini kontrol panel klasik di Windows 7, Windows 8, Windows XP itu kontrol panelnya seperti ini.
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kategori, yaitu sistem dan security, network and internet, hardware and sound, program, user account, apparent, personality, cloud and region, AC access. Jadi kita bahas satu persatu di kontrol panel ini. System and security digunakan untuk kita setting security yang ada di Windows kita. Ini ada security dan maintenance. Ini kita change user account ini untuk membatasi aplikasi atau data yang ingin kita buka. Kalau mau tidak ada notifikasi, buka apapun, kita nonaktifkan bisa. Jadi kalau kita buka apapun tanpa notifikasi. Kalau ini defaultnya, kalau mau lebih tinggi kita lebih tinggi. Ini lebih sulit, harus minta password, minta peran administrator untuk menjalankan suatu aplikasi. Defaultnya seperti ini. Kemudian Windows Defender, ini untuk setting firewall. Biasanya ini di networknya, network kita nggak bisa di ping dari luar. Network kita biasanya firewallnya aktif, otomatis aktif. Kalau mau itu di nonaktifkan. Ini jadi semua network protectionnya akan bisa masuk di aplikasi kita. Kemudian ini ya yang penting aja. Kemudian BitLocker Drive Encryption, ini digunakan untuk mengenkrip drive kita agar tidak dibuka oleh orang lain. Kemudian di Windows 10 otomatis ada flash player. Kalau dulu di Windows 7, Windows XP, Windows Mi itu kita nginstal flash player sendiri untuk bisa menampilkan YouTube atau aplikasi video. Itu untuk sistem dan security. Kemudian untuk user account digunakan untuk memanajemen user yang ada. Misalkan ini user utamanya, kalau kita mau menambahkan add user, tambahkan user lokal, add user without Microsoft account. Kalau punya Microsoft account kita bisa login. Kalau kita mau user lokal, ITE user tanpa password. Oke, berarti kita sudah punya user lokal baru namanya ITE user. Yang utama ITE admin. Yang utama untuk ITE admin ini kalau mau menambahkan password, ini ada Windows Face, berarti nanti pakai face recognition ya dari wajah, kemudian fingerprint berarti pakai finger, kemudian pin. Windows Security ini pakai flash disk. Kalau flash disknya enggak
nancap di portnya, dia tidak akan bisa login ke Windows. Password, kemudian picture password. Biasanya yang sering digunakan itu password, kemudian pin. Baru nanti kalau laptopnya atau PC-nya ada finger, ini bisa digunakan. Kita password aja. Kita tambahkan kemudian hint ini digunakan untuk pengingat password yang kita masukkan. Ini jadi ini sudah terproteksi dengan password. User manajernya itu kalau ingin menambahkan akun dan lain sebagainya berarti di user manager. Ini ada dua, IT admin sama IT user. Kalau mau menghapus, misalkan IT usernya sudah nggak kepake, kalau mau menghapus, jadi kita manage under the user, kita klik, kemudian kita delete account. Ini ada pilihannya menghapus semua file atau file yang ada di IT user jangan dihapus. Biasanya kan untuk anak-anak sudah nyimpen itu, silakan filenya jangan dihapus. Kalau misalkan mau dihapus semua, tidak masalah. Itu tinggal manajemennya user, kita hapus semua aja karena belum ada filenya. Itu untuk memanajemen user. Selanjutnya kita kembali ke control panel. Di sini ada network and internet. Nih, untuk network sharing ini digunakan untuk sharing network, sharing misalkan ini ada network sharing center, tapi mau sharing file, sharing folder atau yang lainnya, kita bisa manajemen di sini. Check network, kemudian all network. Yang paling penting ini turn off password protection sharing. Ini untuk sharing folder atau file tanpa dimintai password di komputer kita. Kalau ini aktif berarti nanti sharing folder dan itu dimintai password user sama password. Kemudian internet option, ini untuk settingnya. Misalkan settingnya awal kita setting ke berarti nanti pada waktu awal buka web maka nanti akan otomatis buka ini. Kemudian security-nya ini untuk internetnya levelnya untuk security-nya medium. Jadi kalau nanti ada potensial yang ada virusnya atau yang berbahaya, ini akan ada notifikasinya.
privasi. Ini untuk clear cache, clear yang sedang dibuka dan sebagainya, untuk memblokir pop-up. Biasanya kan ada pop-up-nya di website, kita blok. Kalau mau kita unblock, kita centangkan. Konten ini untuk memanajemen sertifikat yang HTTPS. Connectionnya biasanya yang sering digunakan yaitu dengan VPN. Kita menggunakan VPN mana untuk, misalkan VPN Singapura, untuk membuka aplikasi yang sesuai dengan VPN tersebut. Program ya itu yang paling penting, yaitu ini security sama connection. Apply, kita coba. Internet Explorer ini Edge. Otomatis terbuka web ini. Sekarang untuk Internet Explorer sudah berpindah di Microsoft Edge, sehingga nanti Microsoft Edge yang terbaru juga dari Chrome, sehingga kita bisa ini Chrome yang Edge ini menggunakan Chrome, karena Google Chrome itu bersifat open source, sehingga source-nya bisa dimodifikasi oleh siapapun untuk membuat sebuah browser. Ini Microsoft sudah pakai Microsoft Edge atau Chromium misalnya. Sambil nunggu menjalankan, itu untuk network and internet. Kemudian di program ini untuk mengetahui program apa saja yang sudah terinstall di dalam komputer kita. Yang terbaru Microsoft Edge, kita lihat tampilannya. Sudah menggunakan Chromium, Chrome-nya Google. Ini kita coba yang blognya Chrome, bisa masuk tidak di dalam atau Chrome.
masuk, sehingga memang Chrome HG ini sudah menggunakan Chrome, jadi sudah nggak usah pakai aplikasi pihak ketiga misalkan Chrome untuk menjalankan Google Chrome, sehingga bisa menggunakan Google HG dan mengurangi beban dari komputer kita. Itu untuk tadi Chrome. Ini programnya tadi ada Microsoft Edge, ada Office, Drive, ada VirtualBox. Sekarang kita coba install aplikasi. Kita coba install aplikasi pakai Tracer. Oke, ini sudah terinstall. Kita cek di sini, sudah muncul pakai Tracer 7.364 bit. Kita tutup aja. Kemudian kalau mau menguninstall, jadi tinggal diklik softwarenya, kemudian klik uninstall. Jadi untuk menghilangkan software yang ada. Kemudian untuk mengaktifkan fitur yang ada di Windows yang tersembunyi, ini ada NetFriendbox. Untuk mengaktifkan ini wajib internet terkoneksi. Akan kita mengaktifkan telnet. Berarti untuk Windows fitur ini, Windows fitur-fitur yang ada di Windows yang belum teraktif, sehingga kita bisa aktifkan atau nonaktifkan. Kemudian yang update ini berarti untuk melihat update Windows yang telah melakukan update. Dan itu untuk selanjutnya kita kontrol panelnya kita di small dulu biar lebih banyak. Kemudian kita bisa lihat sistem. Jadi ini untuk mengetahui Windows kita, Windowsnya prosesornya apa, memorinya berapa, tipe yang terinstall Windows 64 bit, 32 bit, nama komputernya, sama workgroupnya sudah diaktifasi atau belum Windowsnya. Ini ada device manager, digunakan untuk melihat device yang ada di Windows kita. Ya, berarti ini hardware yang ada di Windows komputer kita. Kalau ada tanda seru atau itu berarti drivernya belum
berjalan. Kemudian ada di komputer name-nya kita bisa ganti agar nanti misalkan kita nggak hafal ini, kita bisa kalau mengganti ini sebenarnya wajib restart letter aja. Selain itu sebenarnya Windows ini mengadopsi Linux, adanya virtual memory. Kalau di Linux itu swap. Untuk melihatnya kita bisa di advance, kemudian performa, di advance tab ini ada virtual memorinya 120. Ini berarti virtual memorinya otomatis dibuat pada waktu kita membuat atau menginstal Windows. Itu untuk virtual memorinya. Kita coba virtual memorinya, kita buat baru. Drive-nya C. Kita mau menambahkan atau itu kita tinggal, kalau otomatis berarti Windows-nya secara otomatis membuatkan. Kalau kita mau buat tinggal di centang otomatiknya kita mau membuat virtual memory sebesar berapa. Atau kita nonaktifkan. Udah ada itu. Kemudian yang paling banyak digunakan yaitu region. Kita clock and region. Date time ini digunakan untuk setting waktunya. Ini setting Kanada. Kenapa ini tanggal 7 bulan 4 jamnya 21, padahal ini tanggal 5 bulan 7. Bisa setting time zone nya, kita pilih waktu di wilayah kita. Ini ada Bangkok ini berarti WIB. Kalau kita nambah waktu Indonesia Tengah berarti kita nambah 1 jam. Kita bisa pilih ini. Kemudian WIT kita bisa nambah 2 jam dari kita, karena saya di WIB berarti UTC plus 7. Otomatis ini akan berubah tanggal 5 bulan 7. Kemudian region ini untuk tampilan di Windows-nya, karena tadi kita installnya Indonesia, akan kita ganti tampilannya Inggris UK.
Amerika. Maka settingannya akan berubah menjadi Inggris, Mande, Tuesday, dan lain sebagainya. Kalau kita ganti Indonesia full, maka tampilannya akan waktunya Indonesia. Sama nanti untuk desimalnya biasanya kan titik itu untuk pemisah angka, kalau koma itu untuk nggak dibaca. Kalau nanti Inggris kebalikannya, koma untuk pemisah angka, titik untuk 0 di belakangnya. Currency-nya nanti akan otomatis Rp kalau Indonesia, kalau nanti Inggris maka dolar. Time-nya tadi tipenya berarti jam, menit, detik, dan tidak ada AM dan PM. Ini juga shortnya sudah berbahasa Indonesia, nanti long date-nya. Ini berguna untuk nanti di aplikasi penghitungan, misalkan Microsoft Excel. Itu untuk clock and legend. Sekarang di operand. Ini untuk tadi takbir dan navigation yang sudah. Kemudian kita bisa ganti backgroundnya, kemudian colornya, color windowsnya mau hitam atau putih. Kemudian actionnya gerakan atau like, efeknya on, dan demnya, atau kita bisa pakai like atau defaultnya on, start. Ini start menunya, mau ditampilkan listnya di start menu atau enggak, setsen aplikasi yang terbuka diaktifkan atau enggak, most user. Jadi ini pada waktu install otomatis nanti akan muncul pertama kali di sini Resenadet. Kalau mau menonaktifkan ini enggak muncul. Kemudian suggestion, ini kalau kita sering mencari itu ada sugestinya. Use start full, akan full start seperti ini. Ini digunakan untuk tablet. Kalau kita tabletnya berbasis Windows, itu untuk semua kunci lakukan sebenarnya terekam di registry Windows. Caranya kita untuk melihatnya ini, nanti semua yang itu terekam sini. Ya, hati-hati kalau kita mengkonfigurasi sini, kalau kita nggak paham maka bisa saja konfigurasinya akan hilang atau Windowsnya akan terjadi error. Kalau mau mengkonfigurasi sebenarnya di backup dulu. Misalkan di background user panel,
color. Di backgroundnya ini pakai colornya pakai ini 0000. Kalau mau mengekspor kita diekspor aja. Kalau mau misalkan mau defaultnya seperti ini biar enggak itu, kita ekspor konfigurasinya. Backup background color. Simpan. Kita coba menggantinya. Background colornya kita pilih ini. Ya, kita coba aja. Coba. Oke. Ini sudah ada perubahan. Kemudian kalau mau mengembalikan perubahannya, kita edit, file kita importkan yang tadi. Maka konfigurasinya akan kembali sesuai yang awal kita backup. Kemudian untuk kita melihat yang lainnya, sistem information ini merupakan sistem yang informasi sistem kita. Ini Microsoft Windows 10 versinya 18.363, manufakturnya Microsoft, sistem name-nya ini, kemudian RAM-nya, kemudian ini hardware ya, hardware-nya tipenya kita bisa lihat di sini, memorinya jenisnya apa kita bisa lihat, kemudian sound device-nya, display-nya, tipenya, hardware-nya apa, driver-nya, environment variabelnya. Jadi ini untuk mengetahui jenis hardware dan software yang digunakan di komputer kita. Selanjutnya kita disk management. DHC nya kita properties, disk management, itu kita cek errornya, scan drive. Ini untuk scan drive nya ada errornya atau enggak.
kemudian kita bisa defrag. Sudah di defrag awal, kita bisa analisis, kemudian kalau nanti ada error kita bisa defrag, kemudian kita bisa clean up. Jadi kita bisa clean up aplikasi yang nggak kepake sehingga menambah space hard disk. Ini di clean up apa, misalkan ini download, kita clean. Oke, selanjutnya kita menggunakan command prompt. Ya, ini tampilan command prompt yang bisa kita gunakan. Ada assault, display on motivated cell association, attribute untuk atribut, kemudian ada CD, ada CMD, CLS itu green screen, dan lain sebagainya. Kita coba CMD, CMD levelnya tidak rendah karena presentasinya MD digunakan untuk create a directory, misalkan singkatan dari MACD. Jadi jika kita ingin membuat directory ABCD, kita bisa itu, misalkan MD ke dokumen CD. Jadi kita masuk ke folder dokumen MD A C C D. Kita cek dokumen, muncul Dir dieksis. Buat di C. Jadi dokumen C dan sebagainya. Kalau kita buat di dokumen berarti dir A dokumen. Nah, jadi kalau kita buat pakai slash, jadi dia mengikuti rootnya. Lagi MD folder 1 IT user 1 IT user 2. Jadi membuat folder
ID user 1, ID user 2. Dan untuk melihatnya di dalamnya untuk melihat di dalam direktori dokumen itu ada folder, direktori A, ada file background color rec, direktori IT user 1, IT user 2, sehingga kita bisa melihat dari file explorer, juga bisa melihat dari command prompt. Dan kalau mau masuk ID user kita lihat dir belum ada filenya. Kemudian kita bisa membuat dokumen echo, ini file baru dengan nama doc.txt. Nanti di dalam IT user ada doc, nanti kalau kita buka tulisannya ini file baru. Kalau mau menghapus, misalkan doc ini kita hapus, del doc.txt, maka akan terhapus. Kita buat baru dari dokumen ini. Kemudian kalau mau copy cp doc ke IT user 2, kita copy yang lain dulu. Oke.txt yang ada copy. Oke, copy ke folder IT user 2. Copy. Let's copy. Masih salah, ternyata ini sudah ada. Itu untuk command promptnya. Command prompt ini sebenarnya masih banyak yang lainnya, kita coba. Misalkan CKDSK ini untuk cek disk, akses the net, berarti harus dengan komen administrator.
Ini untuk cek disk. Kita bisa nambahkan cek disk flash. Berarti akan memfix jika terjadi error. Dan aja. Kemudian kita bisa mempartisi melalui disk path. Kita tunggu, sudah muncul disk path-nya. Untuk melihat hard disk yang ada, hanya cuma satu di 0 dengan besarnya 195 GB. Di disk path itu kita bisa mempartisi sebuah hard disk yang nanti kita bisa gunakan. Itu untuk komen disk path. Untuk yang lainnya, kalau nanti itu bisa cari di tutorial di internet yang lainnya, karena disk path ini sangat riskan. Kalau kita enggak itu, Windows kita bisa hilang karena salah partisi. Oke, selanjutnya kita task manager di command task list. Ini yang sedang berjalan. Kalau mau menutup, misalkan kita buka lagi, oke ya, kita task list Microsoft Edge prosesnya, kita cari. Microsoft MS Edge Excel di 1436 itu merupakan ID yang ada di Microsoft Edge. Kita bisa menghapus atau menutup aplikasi itu pas skill min PID nya ini kita ketikkan 1436. Reconnection ternyata kurang. Sukses termenit, kita tutup. Itu untuk task manager sama menutup cara komen. Semuanya oke, update.
nah udah tinggal, kemudian kita bisa lihat di result hasilnya. OS kemudian standalone dengan tipe 10.18.363, usernya di user IP admin, di domain name-nya desktop itu pakai Windows NT 4, dan lain sebagainya. Sini ada security-nya everyone, administrator, console logon, local account, dan lain sebagainya. Ini kita berarti untuk Windows ini di dalamnya ada untuk akses ke Windows ini ada administrator, ada everyone, dan lain sebagainya. Ini kita bisa cek di GP result. Kemudian kita command net digunakan untuk mengetahui network user yang akan kita gunakan. Misalkan net user, jadi untuk akses ke komputer ini pakainya //desktop Win9k ini tadi hostname nya. Kemudian ping ini untuk mengetahui itu untuk, kemudian net start untuk melihat IP kita dengan port yang terbuka apa. Creator net jadi untuk tracer ini untuk mengetahui lintasan dari user kita untuk bisa ke metadata, jadi IP yang akan dilalui. Makin kesini maka time-nya makin besar, nah makin lama. Dan sampai itu untuk command prompt. Di command prompt kita bisa juga menggunakan atau manggil dengan komputer lain dengan ke telnet sama SSH. Telnet kita coba. Kita menghubungi
ada nggak? Lama-lama nggak ada ini. Oh ada yang IT113. Ini sudah masuk di via Telnet. Kemudian kita juga bisa SSH. Yes. Oke, itu udah bisa dengan Telnet, SSH, kita keluar. Jadi command promptnya Windows CLI nya kita bisa menggunakannya dengan sama. Kalau dulu di zaman belum ada tampilan Windows, kita buat folder, buat tulisan, buat itu dengan command prompt. Kalau kita sudah pakai GUI lebih dipermudah, sehingga command prompt ini untuk pembelajaran saja, tidak harus digunakan. Kalau kita lebih familiar dengan command prompt, ya lebih mudah dengan command prompt. Itu kita lanjutkan, command promptnya kita tutup. Sekarang kita coba dengan sharing seperti sharing, kita share. Oke, share dengan IT admin dan ini berarti untuk ini folder sharingnya. Sekarang kita coba di komputer yang lainnya. Jadi kita cek dulu IP nya. Nah, 15. Kita jalankan 212.5. diminta user ID admin, passwordnya ini. Dokumen, jadi itu untuk sharingnya. Sekarang untuk setting remote desktop, start remote desktop setting, aktifkan.
Biasanya mengikuti Windowsnya. Remote desktop ini sudah aktif. Sekarang kita coba di komputer yang lainnya. IP-nya 192.168.202.5. IPE admin. Yes. Ini hasil reportnya. Saya besarkan. Ini kita tutup ya. Maka kalau kita keluar dan masuk ke yang Windows tadi, itu tertutup. Itu tentang remote desktop. Kita bisa meremote desktop kita kalau ada masalah di aplikasi dan lain sebagainya. Kita bisa melakukannya. Oke, kita lanjutkan. Di restore kita buat create restore point. Ini digunakan untuk kalau kita mau membuat atau mengedit apapun, kita biasakan restore dulu. Kita buat restore point dulu. Restore point, kita klik dulu. Awal, jadi kita buat restore point. Jika kita nanti ada masalah, kita bisa tinggal restore aja. Ini kode awal, jadi kita bisa merestore sesuai dengan yang kita buat restore-nya. Itu restore-nya itu untuk kalau nanti terjadi masalah, tidak usah dilakukan restore dan backup. Itu konfigurasi Windows dasar yang bisa kita gunakan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.